Jangan biarkan ada waloni-waloni lain yang makin berani mengacau karena merasa berada dalam kelompok mayoritas. Saudara, insya Allah subscribe channel ini menjadi sedekah. Like dan share menjadi amal soleh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Yahya Waloni sudah ditangkap oleh bapak-bapak polisi. Kita lihat apakah masih sesangar seperti ketika ngibul di depan para pengagumnya yang nantang-nantang, berani ditangkap polisi, nantang-nantang kepada polisi untuk menangkapnya, atau seperti ayam sayur. Kabar terbaru, ternyata Yahya Waloni sudah seperti bebek lumpuh. Sekarang dibantarkan ke rumah sakit, katanya jantungnya membengkak. Semoga berita sakit ini bukan tipu-tipuan seperti kebiasaan alasan orang-orang yang berurusan dengan hukum selalu bilang sakit. Kalau memang benar dia sakit, mari kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa menjalani proses hukum, lalu nanti masuk pesantren lembaga pemasyarakatan supaya taubat. Kalau perlu nanti di pesantren pemasyarakatan didatangkan ansor, banser untuk kasih pelajaran kepada Yahya Waloni. Kepada bapak-bapak polisi kami berikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena bapak-bapak telah bertindak adil sebagaimana mestinya. Ditangkapnya Yahya Waloni merupakan jawaban aparat atas tuduhan saudara-saudara kita yang sering menyatakan bahwa polisi diskriminasi dalam menangani pelaporan atas orang Islam yang menistakan agama orang lain. Saudara-saudara sekalian, tertangkapnya Yahya Waloni bukan akhir dari kasus penodaan agama. Untuk Yahya Waloni mungkin sudah tamat ceritanya. Tetapi masih banyak orang-orang yang bersuara seperti Yahya Waloni dan belum diapa-apakan. Mohon kepada Bapak aparat kepolisian segera lakukan tindakan. Jangan biarkan ada waloni-waloni lain yang makin berani mengacau karena merasa berada dalam kelompok mayoritas. Kepada saudara-saudara saya yang dari agama lain, yang melihat ada orang-orang Islam mengaku sebagai ustadz dan telah nyata-nyata menistakan agama saudara, saya minta saudara segera melaporkan kepada aparat penegak hukum. Saudara harus berani melaporkan dan mengawal pelaporan saudara. Jangan cuma ngomong doang di media sosial tanpa berani, yang itu justru bisa menimbulkan kegaduhan. Bagi kami umat Islam yang waras, khususnya warga Nahdlatul Ulama, orang seperti Yahya Waloni ini ibarat racun atau virus jahat yang bisa menyebar kemana-mana bila tidak dikandangi atau tidak dikanalisasi.
Keberadaan mereka tidak saja menodai dan melecehkan agama lain, tapi justru menjatuhkan dan menghinakan agama Islam itu sendiri. Efek yang ditimbulkan ialah merusak keberagaman di Indonesia yang selama ini dirajut oleh para tokoh bangsa dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sudah banyak orang-orang yang termakan oleh bualan Yahya Waloni dan juga orang-orang yang sepertinya. Sehingga mereka melontarkan ujaran kebencian terhadap agama lain. Tidak hanya kepada agama lain, kepada para ulama, para kiai-kiai besar, dan pemerintah, mereka juga melontarkan hinaan. Saudara-saudara saya yang dari kaum Kristen harus tahu, kalaulah di Indonesia ini tidak ada organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama, perpecahan sudah terjadi di negeri ini. Kalaulah tidak ada Nahdlatul Ulama di Indonesia, umat Islam sudah diprovokasi melawan pemerintahan yang sah dan mengganti negara dengan khilafah. Kalaulah tidak ada Nahdlatul Ulama, sesama umat Islam akan terjadi perang saudara seperti di Timur Tengah. Kalaulah tidak ada Nahdlatul Ulama, umat Islam diprovokasi menyerang umat agama lain. Ulama-ulama NU dan kiai-kiainya sangat menjunjung tinggi pluralisme, menjaga budaya, karakter bangsa, menghargai agama lain, merajut silaturahim, dan kerjasama, dan bahkan tidak jarang saling mengunjungi tempat-tempat ibadah agama lain. Maka saya berani memastikan kalau ada orang mengaku kiai, mengaku ulama atau ustadz, lalu menistakan agama lain, menghina dan melecehkan agama lain, pasti itu bukan orang Nahdlatul Ulama. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.